Pawarta Java TV. Para pecinta Pawarta Java TV, sebelum kami membahas mengenai kandungan dalam naskah Wangsit Siliwangi yang merupakan pesan Prabu Siliwangi kepada seluruh pengikut setianya, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas subscribe dan perhatian semua teman atas channel kami. Berkat subscribe dan perhatian semua teman, Pawarta Java TV akan memiliki peluang besar untuk berkembang di masa mendatang. Para pecinta Pawarta Java TV, kita ketahui bahwa Prabu Siliwangi yang merupakan pengganti Prabu Wangi tersebut merupakan Raja Pajajaran. Beserta pengikut setianya, Prabu Siliwangi meninggalkan istana sesudah Pajajaran mendapat serangan dari Majapahit atau Wilwatikta. Terdapat sumber historis yang menyebutkan bahwa serangan Majapahit terhadap Pajajaran bersamaan dengan peristiwa meletusnya perang Bubat antara Majapahit versus Kerajaan Sunda. Di tengah perjalanan, Prabu Siliwangi menyampaikan pesan kepada seluruh pengikut setianya yang turut mundur dari medan laga karena terdesak oleh pasukan Majapahit. Adapun pesan Prabu Siliwangi yang berkaitan dengan kemunculan Satrio Piningit atau Budak Angon beserta Ratu Adil dan kejayaan Nusantara di dalam naskah Wangsit Siliwangi yang ditulis dengan bahasa Sunda tersebut diindonesiakan secara lengkap sebagai berikut. Seluruh pengikut setiaku, dengarkan baik-baik. Perjalanan kita hanya sampai hari ini. Sungguh pun, kalian semua setia kepadaku. Aku tidak akan melibatkan kalian pada masalah ini. Aku tidak mau kalian hidup sengsara, kumal, dan kelaparan. Kalian harus melanjutkan kehidupan yang lebih baik, makmur, dan kaya raya. Hingga kalian kelak dapat mendirikan Pajajaran lagi. Bukan seperti Pajajaran pada saat ini, melainkan Pajajaran yang bangkit seirama perkembangan zaman. Aku tidak pantas menjadi raja bagi kalian semua. Kalau aku membiarkan kalian lapar dan sengsara. Dengarkan, kalian yang masih ingin mengikutiku. Cepatlah pergi ke selatan. Kalian yang ingin kembali ke kota, bergegaslah pergi ke utara. Kalian yang ingin mengabdi kepada penguasa yang sudah berjaya, pergilah ke timur. Kalian yang tidak ingin mengikuti siapapun, pergilah ke barat. Dengarkan, kalian yang pergi ke timur, ketahuilah, kejayaan akan mengikuti kalian. Keturunan kalian nanti bakal memerintah saudara-saudara kita dan orang lain. Tetapi mereka akan memerintah dengan cara yang tidak baik,
mereka pun akan mendapatkan pembalasan yang sangat setimpal. Kalian yang pergi ke barat, telusurilah jejak Kisantang, sebab nantinya keturunan kalian akan mengingatkan saudara-saudara kita dan orang lain. Keturunan kalian akan berupaya memberikan peringatan dan penyadaran kepada teman-teman sekampung. Saudara-saudara kita yang berupaya hidup rukun akan melangkah bersama dengan orang-orang yang baik hati. Bila suatu saat nanti pada waktu tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar teriakan seseorang meminta tolong, itulah tandanya seluruh keturunan kalian dipanggil oleh Dia yang akan menikah di Lebah Cawene. Jangan bersikap dan berperilaku berlebihan, sebab telaga akan meluap hingga menimbulkan banjir. Cepat pergi, jangan menengok ke belakang. Kalian yang pergi ke utara, dengarkan. Kota tak akan pernah kalian temukan. Yang akan kalian temukan hanya tegalan belum diolah. Keturunan kalian akan menjadi rakyat biasa. Kalaupun ada yang berpangkat, tak memiliki kekuasaan, mereka nanti akan tergeser oleh perang lain. Banyak orang datang dari jauh, mereka akan menyusahkan kalian. Waspadalah. Seluruh keturunan kalian akan aku kunjungi, tetapi hanya pada waktu yang diperlukan. Aku akan datang menolong bagi kalian yang baik hati. Jika aku datang bersama wewangian, kalian tak akan bisa melihatku. Kalau aku berbicara, kalian tak akan dapat mendengarkannya. Hanya mereka yang baik hati akan memahami suatu tujuan, mengerti keharuman sejati. Sejak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, kecuali hanya nama. Hal itu disebabkan bukti keberadaannya akan diingkari oleh banyak pihak. Tetapi suatu saat nanti, akan ada yang mencoba untuk menemukannya kembali. Namun, mereka yang menelusurinya, banyak yang petantang petenteng, merasa paling benar, merasa paling pintar, dan suka bicara berlebihan. Memang, mereka harus jadi orang-orang brengsek dulu. Kelak, mereka menemukan Pajajaran hanya sebagian-sebagian. Ini disebabkan dilarang oleh pemimpin pengganti yang berkuasa pada masa jeda. Di antara mereka, ada yang berani mencari terus-menerus, tak peduli larangan. Mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di ujung sungai yang hulunya bertemu dengan sungai lain. Pintunya batu setinggi manusia, tertutupi lebatnya pohon handelem, tertimbun pohon hanjuang. Apa yang digembalakan oleh anak gembala? Bukan kerbau, bukan domba, bukan harimau, bukan pula banteng, melainkan ranting-ranting dan batang-batang pohon kering. Dia mengumpulkan yang ditemukan. Sebagian disembunyikan karena belum waktunya dikemukakan. Nanti, kalau sudah tepat waktu, akan banyak orang meminta pada anak gembala itu untuk menguaknya.
Selesai zaman yang satu, berganti zaman yang lain. Setiap zaman membuat sejarah. Lamanya setiap zaman sama dengan melakukan penyukmaan dan penitisan. Setelah penitisan, kembali lagi ke penyukmaan. Artinya, zaman atau sejarah selalu berputar ke itu lagi. Dengarkan, mereka yang memusuhi kita akan menjadi raja hanya dalam waktu sebentar. Waktunya hanya sampai pada masa tanah kering. Padahal tanah itu terletak di pinggir sungai Cibanten. Tanah dijadikan kandang kerbau kosong. Sejak itu, negara akan terpecah-pecah, dijajah oleh kerbau-kerbau bule yang dipimpin orang tinggi dan memerintah di alun-alun. Sejak itu, raja-raja dibelenggu, kerbau-kerbau bule mengendalikan generasi muda dan pewaris kekuasaan. Keturunan kita menjadi kuli, orang suruhan. Namun tidak terasa, karena semuanya serba ada, murah, banyak pilihan, dan bisa makan sampai kenyang.